Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, perkenalkan nama saya Febrianti Nurzakiyah. Saya berasal dari program studi bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas BK 1A. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang saya punya, yaitu tentang tauhid. Pengertian tauhid itu sendiri menurut bahasa adalah bentuk masdar dari fi'il wada yuwadhi yang artinya menjadikan sesuatu itu menjadi satu saja. Sedangkan menurut para ahli yang salah satunya adalah Muhammad bin Sohih al-Usmain yang menambahkan bahwa makna ini akan sempurna jika ditambahkan dengan penolakan segala sesuatu yang dijadikan sesuatu tersebut. Dalam konsep ini, tauhid dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah yang menyatakan keesaan Allah. Islam selalu mengajarkan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Yang patut kita sembah itu hanya satu, yaitu Allah. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa arti tauhid secara mendasar adalah pengetahuan yang meyakini bahwa sesuatu itu hanya satu. Dalam ajaran Islam, hal ini berkaitan dengan sifat keesaan Allah, bahwa Allah itu hanya satu. Perlu diketahui, ilmu tauhid disebut juga sebagai ilmu usul, yang berarti ilmu dasar agama atau ilmu akidah. Makna la ilaha illallah dan konsekuensi dalam kehidupannya. Makna ini bahwasanya tidak ada lagi yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat ini diambil sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj yang artinya demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak dan dialah yang maha, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Arti ayat tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 62. Baik, la ilaha illallah adalah penolakan hak penyembahan selain Allah. Konsekuensinya di dalam kehidupan kita, yaitu kita diperintahkan untuk mengingkari segala sesuatu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperkuat oleh salah satu firman Quran, ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 73 yang artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka berhenti pada apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Quran surat Al-Ma'idah ayat 73. Begitupun tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tentu sangat jelas, landasan di sini adalah landasan itu sebagai pijakan atau sebagai ide pokok dalam suatu ajaran aspek kehidupan, yang mana tauhid dalam pandangan Islam merupakan akar yang mendasari setiap aktivitas. Seluruh kegiatan itu dilandasi oleh tauhid ini yang melekat pada diri kita. Kekokohan dan ketegakan tauhid mencerminkan luasnya pandangan, timbulnya semangat beramal, dan lahirnya sikap optimis terhadap sesuatu, sehingga dapat digambarkan sebagai sumber dari segala sesuatu perbuatan yang baik-baik bagi manusia itu. Dan tauhid juga menjadi titik yang melandasi dan mendasari semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia, sebagaimana
tauhid ini adalah landasan bagi aspek kehidupan dan semua aktivitas manusia. Tujuan tauhid adalah memanusiakan manusia. Teori ini dibahas dalam teori humanitas, yaitu memanusiakan manusia, bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain, bagaimana cara kita menghargai orang lain, membantu orang lain. Dalam hal ini merupakan tantangan tauhid yang dikembalikan kepada tujuannya, yaitu memberikan perubahan terhadap masyarakat. Perubahan di sini tentunya perubahan baik itu dalam kegiatan kita sehari-hari, baik dalam kegiatan kita bersosialisasi dengan yang lain, dan bagaimana cara kita berbuat kebaikan kepada orang lain. Begitupun Allah menjamin akan bagi orang-orang yang bertauhid. Jaminannya tentu sangat luas sekali. Allah akan menjamin jika kita menerapkan perilaku tauhid yang mana berbuat baik kepada sesama manusia, yaitu humanitasnya ditingkatkan, maka contohnya seperti ini. Contohnya seperti ketika kita berangkat menuntut ilmu ke sekolah, kita akan senantiasa melakukannya karena Allah Ta'ala, bukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan inilah jaminan yang Allah berikan kepada mereka yang bertauhid mutlak. Jadi Allah akan menjamin seseorang jika ia melakukan semua landasannya itu karena ketauhidan yang melekat pada dirinya. Jadi kesimpulannya, setiap muslim hendak meyakini bahwa sahnya tauhid adalah dasar Islam yang melandasi segala dan semua kegiatan kita, baik terhadap diri kita, sesama manusia yang beriman, bahkan tidak beriman sekalipun. Tauhid ini mengajarkan akan toleransi tersebut. Jadi setiap muslim hendaknya meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling istimewa. Jika tauhid yang murni terrealisasikan dalam kehidupan seseorang, baik pribadinya maupun jamaah, akan memetik buah yang amat manis. Di antaranya buah yang didapat adalah kemerdekaan manusia dan perbuatan serta ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik benda-benda atau makhluk lainnya. Dan jika tauhid ini dibentuk untuk menjadi kepribadian yang kokoh, maka Allah akan menjamin sesuatu yang sangat luar biasa pada akhirnya, baik itu kehidupan yang begitu nyaman, aman, tentram, dan begitu kemerdekaan dalam diri. Demikian video ini saya buat. Atas kekeliruannya saya minta maaf karena saya di sini sedang belajar. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.